Have you ever thought what actually makes someone called Malay? In Pekanbaru, being Malay is just not about culture, it's also about religion, custom, and ethics. In the past, values such as good mannerism, respect, and ethics were highly valued in everyday life. But now, in modern times, are these values still the same? Today, we will look at ethnic in the Malay Muslim community in Pekanbaru from the perspective of traditional leaders and the general public. And now, we are at Haji Tengku Kamarudin Residence to talk. Banyak kejadian kedua-duaan kantor-kantor yang bertanggung asli itu nggak tahu kenapa ini buat tentu nggak tahu gitu kan tak apa sebagai itu banyak dikatakan pengalaman itu ini apalah dekat juga ya mama 20 tahun atau dari imam jadi ketua jadi tak bilang ngaku aja ya, alhamdulillah lah sudah membanggakan ini kan tidak lagi contoh 20 tahun jadi ketua masjid dekat salah imam dia apa sampai satu masukkan bagi hasil buat penara tinggi selesai semua ataupun dia melepaskan dari ketua nanti pasti menunggu mana kita sederhana agak modern sama dia yang itu ada muda-muda lah kan ada di hidup itu kenal dulu kesempatan ini tak pula mau kalau Jadi tadi juga kalau Melayu tadi memang berkaitan lah dengan Islam itu. dengan Islam Melayu dengan Islam itu sebetulnya yang harus terjaga tadi karena yang hilang masuk dalam untuk memperkenalkan takkan Melayu dalam bumi tapi yang harus kita simbol itu semboyan itu bagaimanapun takkan hilang Melayu itu apalagi khusus nanti bumi Riau itu yang jago juga yang muda-muda yang tak ada lagi yang tua tahu ngelatih ada yang tua ada maka terjadi pada kali jauh di bawah kadang yang bawah ini banyak tak perlu diadat pada adat kesehatan yang agama itu dihormati sama besar sama materi yang kecil disayangi itu kan tidak dulu ajaran agama begitu Melayu begitu lah tentang itu kan Melayu jelas kalau ngomongnya lembaga menjadi kalau lembaga adat itu sebelumnya belanja kan jatuh lagi itu pada masyarakat masih mempertahankan itu kalau bicara adat di balai adat itu kan dijemput ya sampai sana kadang di hutan masuk masih margai masih berjalan gitu tempat seluruh acara tapi kalau nama negara adat masih ada pengalaman tinggi itu.
apa ya, cukup atau segitu dari kami tadi kan. Bagus lah. Gimana sih Pak itu? Kamu tuh yang muda jago lah itu. Sebagai generasi muda. Muda, jangan menghilangkan adat Melayu itu, di mana keluarga Melayu itu dah jago. Orang tata kerama, adat keperbantu itu Melayu. Pantun banyak orang Melayu, buku-buku pendek itu. Melayu itu sampai itu turunnya kemana itu kan Melayu. Dan banyak dan Melayu. Minum nggak pernah, yang itu ada kue air gitu. Minum apa? Apa itu bawa kursi ada. Kira-kira makasih Pak atau Ini nama saya Risa Prasetya Nugraha. Di sini saya ingin bertanya seputar etika dalam Melayu Riau. Sebagai pengamat lingkungan, apakah Ibu melihat nilai etika lebih ketat yang dulu atau dibanding sekarang untuk generasi muda? Kalau saya perkenalkan diri dulu ya. Boleh memperkenalkan diri? Nama saya Dr. Randa Tengku Heriati MSI. Kebetulan saya sebagai kantor gubernur di Biro Umum. Dan saya anak perempuan tertua dari Sultan Pelalawan. Kalau menurut kami di keluarga ini masih kental Melayu. Ya. Etika itu sekarang memang udah berubah. Kalau kami di zaman dulu itu, kalau terutama saya tuh masih mendengar nasihat-nasihat yang berbentuk pantun, syair, terus masih ada cerita-cerita orang tua yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Anak-anak sekarang lebih terpengaruh sama media sosial. Jadi pun terus terang kalau kami dulu karena waktu kami itu memang dengan orang tua kami cukup banyak, jadi lebih bisa dipantau, lebih bisa terlihat Melayunya. Tapi saya yakin anak-anak sekarang walaupun media sosialnya seperti itu, anak-anak Melayu kita ini tetap mempunyai mental dasar yang bagus. Jadi mudah-mudahan insya Allah masih tetap ada Melayunya, masih etikanya bagus, tetapi dengan apa yang berbeda. Dan kemudian menurut Ibu apa penyebab perubahan etika pada generasi sekarang? Yang paling besar yaitu media sosial. Media sosial ini memang sangat besar pengaruhnya. Saya yang satu yang sering saya bilang, mendekatkan jauh, menjauhkan yang dekat. Jadi walaupun kita dekat itu, media itu luas sekali dan semuanya ada. Bahkan kalau dilihat sehari-hari jauh lebih banyak kita melihat dan mengapa dari media sosial daripada kita berkomunikasi dengan orang. Maka itu memang sangat sangat besar sekali pengaruhnya. Cuma ya disitulah yang paling penting, kita harus punya dasar agama. Kalau saya merasa selagi kita masih pegang budaya Melayu, kita tidak bisa takut. Kita tetap akan bisa menghadapi global ini. Yang terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir. Apa nasihat yang mau Ibu berikan kepada generasi muda untuk menjadi orang Melayu yang baik di era globalisasi sekarang? Kalau saya rasa setinggi-tinggi bangau terbang tetap kembali juga ke tempat dia sekarang. Yang paling penting itu kita tetap memegang teguh akar dari budaya kita. Bagaimanapun akar budaya kita itu yang terbaik. Walaupun kita lihat nanti di media sosial itu hal-hal yang sedemikian mutakhirnya, sedemikian hebatnya, tetapi ingatlah bahwa budaya Melayu kita ini tetap menjadi akar segalanya.
di situ ada agama kita, di situ ada sikap kita, di situ ada bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain, di situ ada bagaimana kita menuntut ilmu, di situ bisa tentang kepemimpinan, semuanya ada. Asal kita memang mau kembali melihat nilai-nilai itu, saya yakin tetap bagaimanapun perkembangan globalisasi, Melayu tidak akan hilang. Melayu tidak akan Siap, hilang. tidak akan hilang. Dan saya yakin semua anak-anak kita pasti akan menjadi anak-anak yang berguna. Amin. Baik Bu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya tadi. Mari kita tutup dengan terima kasih Bu. Halo semuanya, sebelumnya saya sedang bersama pemuda setempat. Sebelumnya boleh perkenalkan diri, Bang? Boleh, perkenalkan nama saya Raja Edinul Fitran. Oke, saya akan bertanya sedikit pertanyaan tentang generasi muda Melayu di Riau ini. Menurut Abang, apakah orang sekarang masih kurang sopan santun atau menurut Abang masih ada etikanya? Oke, menurut saya dari pandangan saya pribadi, untuk dari adanya etika dan sopan santun untuk orang sekarang itu sebenarnya ada, tapi lebih ke kurang dinampakkan gitu. Jadi mereka itu tidak tahu di mana tepatnya diletaknya sopan santun itu. Gitu. Oke, pertanyaan kedua, apakah menurut Abang faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi etika itu tersebut? Untuk faktor-faktornya itu biasanya yang paling utama itu biasanya harusnya itu keluarga ya. Jadi keluarga itu ada faktor utama di mana orang-orang itu etikanya dibentuk. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang. Menurut Abang pribadi, apa arti sopan santun di diri Abang itu sendiri? Oke, kalau dari saya pribadi itu sopan santun itu ketika kita di mana jika kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua ataupun sesama kita, itu kita dapat menyesuaikan tingkah laku dan sifat kita. Oke, terima kasih atas jawabannya Bang. Semoga pesan-pesannya bisa tersampaikan oleh generasi muda yang lain. Ethics is not just about rules, but also how we behave and respect others. For the Malay Muslim community in Pekanbaru, ethics is part of our identity, and its future lies in the hand of the younger generation. And in a world that keeps changing, may we never forget where we come from and the values that make us who we are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll